Pagi itu Jakarta terasa seperti biasanya, gaduh, penuh asap, dan bergerak cepat seperti jam yang tak pernah lelah. Di antara lautan motor yang berebut jalan, Pak Rudi melaju dengan tenang. Ia telah menjadi pengemudi ojek online selama hampir 7 tahun bukan karena ia menyukai teknologi, tetapi karena pekerjaannya memberi kebebasan untuk menyusuri kota, bertemu banyak orang, dan menutupi kebutuhan rumah tangga yang sederhana. Rumah kontrakan di pinggiran, 2 anak remaja yang sekolah, dan ibunya yang sudah mulai batuk-batuk di pagi hari. Itulah kehidupan Rudi. Rudi bukan orang yang suka banyak bicara, wajahnya berkerut saat memikirkan tagihan listrik, namun matanya selalu ramah ketika menatap penumpang, terutama anak-anak. Ia tahu jalan-jalan kecil, warung kopi yang murah, dan tempat makan siang yang porsinya besar, pengetahuan yang sering membuat penumpangnya tersenyum lantaran hemat di dompet. Pukul 8:15 menit. Notifikasi pemesanan masuk di layar ponselnya. Penjemputan, Pasar Johar tujuan, Terminal Bis Kebun Jeruk. Nama penumpang tertulis singkat, Nadia. Rudi menekan terima. Jalan ke pasar pagi itu lengang untuk ukuran ibu kota. Pedagang mulai menyiapkan dagangan, dan udara masih membawa sisa dingin pagi. Saat sampai, Rudi melihat seorang wanita muda tergopoh-gopoh membawa satu tas belanja dan seorang anak kecil yang memegang boneka lusuh. Wanita itu terlihat lelah mata sembab, rambut sedikit acak, dan celananya kotor karena hujan semalam yang membuat becek di jalan. Rudi menurunkan helm, tersenyum sopan, dan membantu memasukkan tas ke bagasi motor. "Assalamualaikum, Bu. Mau kemana, Bu?" tanyanya dengan suara halus. "Waalaikumsalam. Kebun jeruk, Pak. Cepat, ya. Anak saya mau ikut sekolah." Wanita itu tampak terburu-buru, sesekali melihat jam tangan. Anak di sampingnya, kira-kira umur 4 tahun, mengangkat wajah dan berkata, "Mama, aku mau bawa boneka ini." Suaranya polos, sementara mata hitamnya memendarkan ketakutan kecil, bukan ketakutan yang besar. Lebih seperti kebingungan anak yang mengikuti arus orang dewasa. Perjalanan berlangsung singkat. Rudi mengobrol ringan dengan Nadia, begitu namanya, tentang hari pasar yang ramai, tentang harga sayur yang naik. Nadia menjawab, tetapi suaranya tidak penuh. Matanya sering melirik ke ponsel yang tak pernah berhenti bergetar. Tiba di terminal, ia membayar dan bergegas turun motor. Memeluk anaknya singkat. "Terima kasih, Pak. Maaf ya, buru-buru." Ia meninggalkan Rudi dengan gelagat tergesa-gesa, seolah ada sesuatu yang membebaninya sangat berat. Rudi mengangguk. Ia berangkat lagi, menunggu pesanan berikutnya. Namun 10 menit kemudian, sebuah pemandangan membuatnya berhenti. Di tepi jalan kecil, dekat sebuah warung pecel, ada anak kecil yang duduk mengikat tali sepatu sendirian. Boneka lusuh yang sama ada di pangkuannya. Rudi merasa ada yang salah. Anak itu tampak mencari, sesekali menoleh ke arah orang yang berlalu lalang. Matanya menahan tangis. Ia turun dari motor dan mendekat. "Nak, kamu tunggu siapa?" Anak itu menatap Rudi dengan mata bulat. "Mama tadi naik angkot. Katanya nanti balik. Katanya kalau udah sampai sekolah." Rudi bertanya-tanya. Ia menanyakan nama anak itu. Ia bilang namanya Dita. Rudi mencoba menelpon nomor yang tadi diberikan Nadia saat pembayaran, namun nomor itu tak bisa dihubungi. Ia juga mengetik kembali nama penumpang di aplikasinya, tetapi tidak ada fitur yang memunculkan nomor pribadi, hanya alamat pickup dan rating. Di terminal, Rudi menanyakan pada beberapa orang, tapi tidak ada yang melihat wanita itu kembali. Kalau hanya ditinggal sebentar, pasti akan kembali. Namun rasa tidak enak menempel di perut Rudi. Ia ingat kata ibunya kalau ketemu anak sendirian, "Bantu, jangan nunggu di rumah meminta tolong." Bisnis boleh penting, tapi anak kecil punya waktu yang berbeda terhadap bahaya. Rudi membawa Dita ke warung kopi dekat situ dan menawarinya minum susu coklat yang hangat. Dita menolak, hanya mengangguk lemah. Warung itu dijaga Pak Slamet, yang terkenal ramah dan sering memberi roti kepada tukang ojek pagi. Saat Rudi menjelaskan situasinya, Pak Slamet mengusulkan membawa anak itu ke pos polisi terdekat. Di pos polisi, petugas menyambut hangat. Mereka mencatat ciri-ciri anak, memeriksa kamera CCTV sekitar terminal, dan mencoba mencari informasi tentang wanita yang menumpang angkot tadi. Waktu berlalu, dan Dita duduk di kursi plastik, mainannya di pangkuan, matanya melelah. Polisi menjelaskan bahwa prosedur pencarian keluarga bisa memakan waktu. Mereka akan memasang pengumuman, menghubungi dinas sosial jika perlu. Rudi merasakan beban di dadanya semakin berat. Ia menawarkan sesuatu yang tak terduga. "Kalau semalam belum kelihatan, Pak, saya boleh jagain dia di rumah saya. Bapak saya lagi sakit, istri kerja,
tapi saya bisa atur supaya dia aman. Seorang polisi melihat Rudy ragu. Mereka berkata, bisa, Pak, tapi nanti ada formulir dan catatan itu hanya penitipan sementara. Kalau memang keluarga datang, tentu kami akan serahkan. Rudy menandatangani formulir. Dalam hatinya ada bisik-bisik. Apakah ia harus membawa pulang anak yang bukan darah dagingnya? Akan ada pertanyaan dari istri, dari tetangga, dan terutama dari dua anak remajanya. Mereka bukan orang kaya. Menambah satu mulut berarti pengeluaran bertambah. Tetapi ia juga tak bisa membiarkan anak duduk di pos polisi sepanjang hari, menunggu sesuatu yang tak pasti. Malam itu, Rudy membawa Dita pulang. Di kontrakan sempit itu, suasana rumah berubah. Dua remaja yang biasa cuy Ari dan Sinta awalannya kaget saat melihat seorang anak kecil yang menggenggam boneka lusuh. Bapak bawa siapa? Pak, tanya Ari sambil menaruh tas sekolah. Rudy menjelaskan singkat. Istrinya, Lina, baru pulang dari kerja shift malam. Ia mengusap dahi, melihat Dita, dan langsung membuka gerbang hatinya. Kalau cuma satu malam sih boleh, katanya. Suaranya mengandung lelah dan kebaikan. Mereka menyiapkan kasur kecil di sudut ruang tamu, menaruh selimut yang agak lusuh, dan membagi makanan sederhana, nasi goreng sisa dan tempe. Dita makan perlahan, sambil mengunyah hampir tanpa suara. Ia bercerita sedikit tentang ibunya namanya Nadia, tinggal dekat pasar, katanya kerja di pasar pagi. Namun ketika ditanya tentang nomor telepon atau alamat lengkap, Dita hanya menggeleng. Ia hanya ingat warna jilbab ibunya, bau sabun yang khas, dan kata-kata tergesa yang membuatnya pergi. Malam itu, ketika lampu ruang padam, Rudy duduk di kursi sambil menatap Dita tidur. Wajah kecil itu tampak damai, tanpa beban di kening. Rudy teringat masa kecilnya ketika ayahnya juga harus memilih antara bekerja sepanjang hari atau pulang cepat untuk memberi makan anak. Ia tahu keputusan malam itu bisa mengubah banyak hal. Ia juga tahu bahwa hati kecilnya sudah menaruh kewajiban tak terucap, menjaga anak ini sampai ia kembali ke tempat asalnya. Sebelum tidur, Rudy membuka ponselnya lagi. Ia menulis pesan singkat ke grup ojek online yang sering dipakai pengemudi setempat, menjelaskan ada anak ditinggal di terminal, deskripsi, dan permintaan bantuan informasi. Ia juga menulis di beberapa grup RT dan komunitas kecil di jejaring sosial. Pesan itu disebarkan dengan harap-harap cemas. Keesokan paginya, Rudy mengantar anak itu ke sekolah dasar di dekat rumah tanpa mendaftar resmi hanya untuk memastikan Dita punya rutinitas dan tidak merasa sendirian. Guru kelas memeriksa, lalu mencatat bahwa anak itu belum terdaftar secara resmi. Mereka mengurus sementara dengan catatan bahwa wali sementara adalah Rudy. Rupanya kebaikan kecil menyebar cepat, tetangga menawarkan pakaian, dan seorang pedagang sayur memberikan bekal. Namun, di balik kebaikan itu, ada rasa takut yang menumpuk di dada Rudy. Bagaimana kalau Nadia muncul besok menuntut anaknya? Atau lebih buruk lagi, bagaimana kalau Nadia tidak pernah muncul? Apa yang akan terjadi pada Dita? Hukum, dinas sosial, proses yang panjang dan membingungkan. Pikiran-pikiran ini membuatnya terjaga sejenak saat Fajar menyelinap masuk lewat jendela kecil kontrakan. Tetapi ada juga hal lain yang lebih kuat, melihat Dita tertawa kecil saat Ari memberinya kue. Melihat cara Sinta menyisir rambutnya yang kusut, membuat sesuatu di dalam diri Rudy berubah perlahan. Ia merasa seperti menemukan sebentuk tanggung jawab baru yang tak bisa ia lepaskan begitu saja. Hatinya berbisik, kalau Tuhan titipkan anak ini padaku, aku harus menjaganya sebaik mungkin. Di pagi hari yang sibuk di mana sebuah keluarga kecil yang tak terduga mulai terbentuk di antara tawa, kekhawatiran, dan harapan yang samar. Rudy belum tahu apa artinya mengadopsi dalam arti hukum atau sosial. Ia hanya tahu satu hal sederhana, di dunia yang bergegas, ada anak kecil yang membutuhkan seseorang untuk menunggu kepulangannya. Dan untuk sekarang, orang itu adalah dia. Pagi itu matahari baru saja naik ketika Rudy memanaskan motor tuanya. Suara mesin yang bergetar pelan memecah keheningan gang kecil. Dita masih mengucek mata, sementara Lina menyiapkan bekal sederhana, 2 roti oleh selai kacang yang dibungkus kertas minyak. Sinta membantu merapikan rambut Dita, sementara Ari menyalakan televisi kecil untuk mengalihkan perhatian adiknya sementara. Rumah kontrakan itu kecil, tapi pagi itu terasa seperti rumah yang dipenuhi kehidupan baru. Pak, nanti pulang siang jangan lupa mampir ke pos polisi ya, kata Lina sambil menyerahkan roti. Tanya apakah ada kabar tentang ibunya. Rudy mengangguk. Iya, saya mampir juga ke terminal. Barangkali ada yang lihat ibu anak ini. Dita memegang tangan Rudy seperti anak kecil yang takut ketinggalan rombongan.
Rudy tersenyum dan menepuk kepala kecil itu sebelum memasangkan helm kecil pinjaman milik keponakan tetangganya. Di pos polisi pagi itu cukup ramai. Beberapa orang datang untuk membuat laporan kehilangan dompet atau surat-surat. Rudy menunggu di kursi plastik warna biru sambil memandangi kalender dinding yang sudah mulai lusuh. Di sudut pos, seorang polisi berperawakan besar menyapa tanpa menoleh. "Pak Rudy, belum ada kabar, ya?" "Belum, Pak. CCTV di terminal gimana?" Polisi itu menggeleng pelan. "CCTV agak buram, Pak. Ibu yang Bapak maksud terlihat naik angkot. Tapi kami belum bisa identifikasi nomor angkotnya. Sopirnya juga belum ketemu." Rudy memijit pelipis. "Artinya masih belum jelas, ya?" "Betul, Pak. Kami terus cari. Sementara itu, anaknya tetap di bawah pengawasan Bapak. Nanti kalau ada info, langsung kami kabari." Rudy keluar dengan perasaan tak menentu. Bukan marah, bukan kecewa, hanya kosong. Seolah ada jalan panjang yang menganga di depan, dan ia belum tahu arah mana harus pergi. Kembali ke terminal, Rudy memarkirkan motor dan berjalan ke arah tempat ia pertama kali melihat Dita sendirian. Ia menyapa beberapa pedagang, bertanya dengan sangat hati-hati, dan mengulang cerita yang sama. "Saya ngantar ibu muda kemarin, bawa anak kecil. Ada yang lihat dia balik ke sini." Seorang ibu penjual gorengan mengangkat alis. "Oh, yang jilbab hijau, kayaknya saya lihat kemarin. Tapi buru-buru banget. Mukanya pucat. Dia jalan ke arah mana?" "Bu," ibu itu menunjuk ke arah parkiran angkot yang agak jauh. "Ke sana, tapi setelah itu saya nggak lihat lagi." Rudy mengucapkan terima kasih. Setiap potongan informasi terasa seperti pato yang tidak lengkap. Namun ia tetap lanjut mencari ke parkiran angkot, ke warung-warung, ke pangkalan ojek lain. Sayangnya, jawaban yang muncul selalu sama. "Wah, kurang tahu, Pak. Kayaknya nggak lihat deh. Atau mungkin dia buru-buru pulang." Setelah 1 jam berputar, Rudy merasa pencariannya hari itu buntu. Rudy mendapat pesanan di tengah kebingungan itu. Ponsel Rudy berbunyi. Pesanan ojek masuk. Ia menekan terima rutinitas yang selalu membantu menenangkan pikirannya. Ia mengantar seorang pegawai kantor, seorang ibu belanja, dan seorang mahasiswa. Tapi di sela-sela pekerjaannya, pikirannya tetap kembali ke satu sosok, Nadia. Siapa dia sebenarnya? Kenapa ia pergi terburu-buru? Dan yang paling menghantui, apakah ia sengaja meninggalkan Dita? Rudy menggeleng keras setiap kali pikiran itu muncul. Menuduh tanpa bukti hanya membuat kepala semakin berat. Memasuki waktu makan siang, Rudy memutuskan pulang sejenak. Kontrakan terasa hangat ketika ia membuka pintu. Dita sedang duduk di lantai, menggambar dengan pensil warna yang dipinjam dari Sinta. Gambar itu sederhana, rumah kecil, 2 pohon, matahari besar, dan sosok perempuan tersenyum di tengah. "Itu Mama?" tanya Rudy lembut. Dita mengangguk tanpa menoleh, terus mewarnai langit dengan warna biru muda. "Dita kangen sama Mama?" Anak itu diam sebentar, lalu perlahan berkata, "Iya." Rudy merasakan dadanya mencengkerit. Percakapan di meja makan malam itu. Setelah makan, keluarga kecil itu berkumpul di meja. Lina menuang teh panas, Ari sedang buka buku pelajaran, dan Sinta mengelus kepala Dita. "Bagaimana hasilnya hari ini?" tanya Lina. "Masih belum ada kabar," jawab Rudy. "Tapi saya dapat sedikit petunjuk dari penjual gorengan." "Tapi belum cukup. Kalau ibunya sengaja ninggalin?" tanya Ari pelan, tampak ragu setelah mengucapkannya. Suasana meja makan langsung sunyi. Sinta memelototi kakaknya. "Kak Ari, jangan gitu." "Ya aku cuma nanya," gumam Ari, jelas merasa bersalah. Lina menarik napas panjang. "Kita nggak tahu apa-apa. Jangan langsung menuduh. Hidup orang itu macam-macam." Rudy mengangguk. Bapaknya Ari benar. Kita belum boleh menebak. Situasi apapun bisa terjadi. Dita hanya menatap piringnya, menyentuh nasi dengan ujung sendok. Ia tak mengerti percakapan sepenuhnya. Tapi ia tahu satu hal, ibunya belum kembali. Mimpi buruk di malam hari malam itu. Suara tangisan kecil terdengar dari ruang tamu. Rudy dan Lina segera menghampiri. Dita memeluk boneka lusuhnya dan menangis dalam mimpi. Napasnya tersengal-sengal. "Dita mimpi apa?" tanya Lina sambil mengusap rambutnya. Dita terseduh. Mama." Dita ketinggalan. Rudy duduk di sampingnya. Tangannya yang kasar dan besar menepuk pelan bahu Dita. "Enggak apa-apa. Bapak di sini. Kamu nggak sendirian." Anak itu terus menangis sampai perlahan-lahan tidur kembali. Rudy dan Lina saling berpandangan, keduanya memikirkan hal yang sama. Dita sedang terluka. Bukan fisiknya, tapi hatinya. Bayang-bayang masa lalu keesokan harinya. Saat mengantar Dita ke sekolah,
Rudy melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di gerbang sekolah, seorang guru memanggilnya. "Pak, saya boleh bicara sebentar?" Mereka duduk di kursi panjang di halaman sekolah. "Pak Rudy," kata guru itu berhati-hati, "tadi Dita cerita sedikit tentang ibunya. Katanya, ibunya sering nangis malam-malam. Kadang gak makan. Katanya ibunya sering bilang maafin mama ya." Rudy terdiam. Penjelasan itu seperti benang kusut yang makin lama makin menjerat. "Saya gak mau berasumsi, Pak," lanjut guru itu, "tapi bisa jadi ibunya mengalami tekanan berat." Rudy mengangguk pelan. "Saya akan terus nyari ibunya, biarpun jalannya masih gelap." Ia menatap sekolah itu sebentar, lalu menatap Dita yang sedang bercanda dengan teman sekelasnya. Tawa kecil itu terdengar ringan, namun di baliknya ada kesedihan yang hanya orang dewasa yang peka bisa melihat. Rumah yang mulai berubah hari-hari berikutnya. Dita mulai menyatu dengan kehidupan keluarga Rudy. Ia ikut menonton televisi bersama Ari, menggambar bersama Sinta, bahkan membantu Lina mencuci piring kecil-kecilan. Rumah mereka yang biasanya sunyi kini dipenuhi suara langkah kecil. Tetapi, sekaligus, sebuah kekhawatiran mulai tumbuh. Bagaimana jika keluarga asli Dita muncul tiba-tiba? Bagaimana jika mereka membawa Dita kembali? Bagaimana jika Dita bukan ditinggalkan, tetapi hilang tanpa sengaja? Rudy merasakan berat di bahu, bukan karena beban menjaga, tetapi karena rasa tanggung jawab yang sudah menancap terlalu dalam. Setiap malam sebelum tidur, ia memandang langit-langit kamar dan berpikir, kalau ibunya tidak kembali, apa aku sanggup menjadi ayah bagi anak ini? Rudy duduk di teras kontrakannya, memandangi kota yang tak pernah tidur. Di kamarnya, Dita sudah terlelap, sementara rumah kecil itu terasa berbeda, lebih hangat, lebih ramai, namun juga diisi tanda tanya besar yang belum terjawab. Esok adalah hari baru, dan mungkin hari itu membawa petunjuk baru, atau justru misteri yang lebih dalam. Pagi itu terasa berbeda, udara lebih dingin dari biasanya, seakan kota ikut menahan napas. Rudy bangun lebih awal dari semua orang, bahkan ayam tetangga pun belum berkokok. Ia duduk sendirian di teras, hanya ditemani suara gerobak sampah yang melintas, dan aroma kopi hitam yang baru diseduh. Sejak Dita datang, pikirannya seperti dipenuhi kabut, berat, membingungkan, dan sulit diusir. Ia merasakan sesuatu yang aneh, campuran cemas dan keinginan untuk melindungi. Dan perasaan itu semakin kuat setiap kali melihat Dita tertawa, seakan ia adalah bagian keluarga yang hilang dan baru ditemukan kembali. Hari ini ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih serius, menelusuri jejak Nadia, ibu Dita, lebih dalam. Tidak hanya bertanya ke orang-orang, tapi mencari data, nama, dan siapa sebenarnya wanita itu. Pencarian dimulai dari pasar. Setelah mengantar Dita ke sekolah, Rudy kembali ke pasar Johar. Tempat pertama kali ia menjemput Nadia. Pasar itu ramai dengan suara tawar-menawar, aroma ikan asin, dan teriakan pedagang yang memamerkan dagangan. Rudy berhenti di warung kopi kecil di pinggir pasar. Warung itu sederhana, hanya meja kayu tua, bangku plastik, dan termos besar berisi kopi panas. Pemiliknya, Bang Ranto, dikenal banyak orang dan hafal hampir semua wajah yang sering datang ke pasar. "Bang, saya mau tanya soal perempuan muda kemarin, yang jilbab hijau, bawa anak kecil," kata Rudy pelan. Bang Ranto menyipitkan mata, seakan menggali ingatan. "Oh, yang kemarin pagi ya? Iya, gue lihat. Dia lewat sini sambil narik tangan anaknya." "Bener, Bang, itu ibunya Dita, anak yang sekarang ada di rumah gue." Bang Ranto berhenti mengaduk kopi. "Loh, kok bisa di rumah lu?" Rudy menjelaskan singkat bagaimana ia menemukan Dita sendirian di terminal, bagaimana ibunya tidak kembali, dan hasil pencarian yang masih kosong. Wajah Bang Ranto berubah serius. "Gue pernah lihat dia beberapa kali ke pasar, tapi selalu sendirian. Kadang kelihatan kayak orang bingung. Pernah gue tanya, 'Tinggal di mana, Bu?' Dia cuma senyum dan bilang dekat sini, Bang, tapi gak pernah spesifik namanya. Tahu, Bang, gak pernah kenalan. Tapi beberapa pedagang lain mungkin tahu lebih banyak." Rudy menghabiskan 1 jam berkeliling pasar, bertanya pada pedagang sayur, penjual ikan, kios baju bekas, sampai pedagang ayam. Jawaban mereka beragam, tapi satu hal menarik mulai muncul. Nadia sering terlihat sendirian, kadang seperti gelisah, kadang seperti sedang menghindari seseorang, namun tidak ada yang tahu persis di mana dia tinggal. Sebuah petunjuk kecil saat Rudy hampir putus asa. Seorang nenek penjual rempah tiba-tiba berkata, "Kalau itu yang sering duduk di ujung gang sebelum maghrib, mungkin saya pernah lihat." Rudy mendekat. "Yang mana, Nek?" "Yang suka duduk sambil peluk anaknya."
Mukanya sering capek, kadang nangis kalau pikir nggak ada yang lihat. Rudy merinding. Nek tahu rumahnya. Nenek itu menggeleng, tapi berkata, coba cari di gang sempit belakang toko emas. Ada rumah-rumah kontrakan murah. Mungkin dia salah satu penghuninya. Itu adalah petunjuk paling jelas selama ini. Gang belakang toko emas gang itu sangat sempit. Hanya cukup 2 orang berjalan berdampingan. Matahari hanya masuk sepotong, membuat gang itu terasa lembab dan gelap. Rudy mengetuk satu demi satu pintu kontrakan. Maaf, Bu, pernah lihat ibu muda baju hijau kemarin, bawa anak kecil? Sebagian besar jawab, kurang tahu, Pak. Banyak orang di sini. Pak, nggak hafal semuanya. Saya nggak kenal yang begitu. Namun di pintu ketujuh, seorang ibu muda dengan rambut cepol membuka pintu. Jilbab hijau, tinggi sedang, sering kelihatan sedih. Tanya ibu itu tiba-tiba. Rudy terkejut. Iya, itu. Ibu itu menarik napas. Dia pernah ngekos di kontrakan nomor 14. 2 minggu lalu, Rudy merasa jantungnya memukul keras. Masih di situ sekarang? Ibu itu menggeleng. Enggak, dia pergi 3 hari lalu, malam-malam. Bawa satu tas kecil aja. Kelihatannya ketakutan. Saya sempat nanya, mau pindah kemana? Tapi dia cuma bilang, saya harus pergi sebelum dia datang. Rudy membeku. Siapa dia yang dimaksud? Ibu itu mengecilkan suara. Saya nggak tahu, tapi setiap malam dia sering gelisah. Kadang minta tolong saya jagain anaknya sebentar karena dia dapat telepon dari seseorang. Setelah telepon itu, dia selalu gemetaran. Rudy merasakan bulu kuduknya berdiri. Nama aslinya siapa, Bu? Atau ada barang yang dia tinggalin? Ada, kata ibu itu pelan, lalu masuk ke dalam sebentar. Ia kembali membawa sebuah kartu kecil lusuh. Sebuah kartu berobat puskesmas. Nama pasien tertulis. Nadia Salsabil, alamat, 0 nomor telepon, 0. Catatan, konsultasi kejiwaan gejala kecemasan tinggi. Perut Rudy terasa seakan ditusuk. Jadi, Nadia memang sedang berjuang sendirian. Dan ia mungkin sedang melarikan diri dari seseorang atau sesuatu. Sementara di rumah Rudy, malam itu, keluarga Rudy makan bersama. Rudy menjelaskan apa yang ia temukan di pasar dan gang belakang. Suasana makan mendadak berubah. Lina menatap piringnya lama. Kasihan ya, kalau dia memang punya masalah berat. Ari yang tadi mencoba terlihat santai, mendadak berkata, Pak, kalau ibunya takut sama seseorang, berarti bahaya nggak cuma buat dia, tapi buat Dita juga, kan? Rudy terdiam. Pak, kalau orang yang dikejar sampai ke sini gimana? Tanya Sinta pelan. Lina meraih tangan Rudy. Kita harus hati-hati. Tapi kita juga nggak boleh tinggalkan Dita begitu saja. Rudy memandang wajah kecil Dita yang sedang sibuk menggambar. Di kertasnya, ada gambar rumah dengan 5 orang. Rudy, Lina, Ari, Sinta, dan dirinya sendiri. Itu membuat dada Rudy terasa hangat sekaligus perih. Telepon misterius tepat saat semua bersiap tidur. Ponsel Rudy bergetar. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkat. Halo? Suara lirih di seberang sana berbicara terburu-buru. Pak, ini Nadia. Rudy langsung berdiri. Nadia, Ibu Dita, di mana Anda sekarang? Saya nggak bisa lama. Tolong, jaga Dita. Jangan biarkan dia ketemu orang itu. Suara itu bergetar, seperti orang yang sedang menangis. Nadia, siapa yang kamu maksud? Kamu di mana? Aku bisa bantu. Tolong, jangan cari saya. Mereka ikut saya. Telepon tiba-tiba terputus. Rudy menatap layar ponselnya. Tidak ada lokasi. Tidak ada nomor yang bisa dihubungi kembali. Hanya sunyi yang menekan ruangan. Bayangan ancaman Rudy duduk di kursi. Wajahnya pucat. Lina segera mendekat. Pak, kenapa? Siapa tadi? Rudy menjawab pelan, hampir seperti bisikan. Nadia baru saja telepon. Dan dia bilang, ada orang yang mengejarnya. Seluruh rumah terasa membeku. Di kamar, Dita tidur dengan boneka lusuhnya. Tidak sadar bahwa dunia di luar sedang bergerak menuju sesuatu yang gelap dan berbahaya. Dan Rudy tahu, mulai hari ini, bukan hanya tugas mencari Nadia yang menantinya, tetapi juga melindungi Dita dari sesuatu yang ia belum tahu bentuknya. Namun satu hal ia yakin, bahaya itu semakin dekat. Pagi itu, suasana rumah Rudy terasa lebih tegang dari biasanya. Bahkan suara ayam tetangga pun seolah terdengar berbeda, lebih nyaring, lebih menusuk. Dita sedang duduk di ruang tamu sambil menggambar. Sementara Lina memasak sarapan dengan pikiran yang melayang-layang. Ari dan Sinta tampak lebih diam, mungkin masih kepikiran percakapan semalam. Rudy sendiri belum bisa melupakan suara Nadia di telepon. Gemetar, ketakutan,
dan seolah sedang bersembunyi dari sesuatu yang mengejarnya. 3 kata yang terngiang terus, jangan biarkan dia ketemu orang itu. Namun siapa orang itu? Dan kenapa Nadia menghilang sambil membawa ketakutan sebesar itu? Rudy ke pos polisi lagi. Begitu selesai mengantar Dita ke sekolah, Rudy langsung menuju pos polisi. Ia menceritakan telepon semalam dengan detail. Polisi yang berjaga, Pak Wicaksono, langsung merespon serius. Telepon dari nomor tidak dikenal, suara ketakutan, lalu menyebut mereka mengikuti saya. Ulang Pak Wicak. Iya, Pak. Dia bilang saya jangan cari dia. Jawab Rudy gugup. Pak Wicak mengambil buku catatan. Ini sudah mengarah ke potensi kasus kekerasan rumah tangga, ancaman, atau mungkin seseorang sedang memburu dia. Rudy menelan ludah. Jadi Nadia bisa dalam bahaya besar? Sangat mungkin. Terus, saya harus gimana, Pak? Pak Wicak menatap Rudy dengan tatapan prihatin. Untuk sekarang, jaga Dita baik-baik. Kalau memang ada seseorang yang memburu Nadia, bukan tidak mungkin orang itu juga mencari Dita. Perut Rudy langsung mual. Bapak maksud, Dita juga terancam. Kita belum tahu motifnya, tapi kita harus berjaga-jaga. Saya akan buat laporan tambahan dan minta tim untuk lacak nomor telepon masuk, meski kadang susah kalau nomor sekali pakai. Rudy mengangguk pelan. Badannya bergetar ringan. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah jadi seperti ini. Pulang dengan perasaan tak enak saat kembali ke rumah, Rudy menemukan Lina sudah menunggu di teras dengan wajah khawatir. Pak, tadi ada orang nanyain Bapak, katanya pelan. Siapa? Lina menggeleng. Saya nggak kenal, tapi cara dia nanya bikin saya nggak tenang. Rudy langsung tegang. Dia ngomong apa? Lina meniru suara laki-laki itu, sedikit serak dan tegas. Bu, saya mau ketemu Pak Rudy. Katanya ada urusan soal perempuan yang kemarin naik ojeknya. Rudy langsung pucat. Lina melanjutkan. Dia bilang namanya Bagas. Badannya tinggi, kulitnya sawo matang, dan matanya tajam banget. Pak, saya tanya, urusannya apa ya? Pak, dia cuma bilang, ini soal orang yang saya cari. Cepat atau lambat, saya pasti ketemu dia. Rudy merasakan bulu kuduknya berdiri. Terus dia kemana? Tanya Rudy. Pergi, tapi saya lihat dia masih sempat nengok-nengok ke arah gang. Kayak lagi nyari orang. Rudy menatap jauh ke jalan. Ada rasa yang ia tidak suka. Ancaman. Dan ancaman itu sekarang sudah sampai ke depan pintu rumahnya. Dita mulai berbicara sore itu. Sinta mengajak Dita bermain boneka. Namun di tengah permainan, Dita tiba-tiba bertanya, Kak Sinta, kalau orang jahat datang, Dita harus sembunyi di mana? Sinta terkejut. Loh, siapa bilang ada orang jahat? Di mimpi tadi malam, Mama bilang jangan dekat-dekat sama Om Bagas. Sinta langsung memanggil Rudy. Dita digendong dan dibawa ke ruang tamu. Rudy duduk di sebelahnya. Dita, Om mau tanya sesuatu. Ya, Dita mengangguk pelan, memeluk bonekanya kuat-kuat. Om Bagas itu siapa? Dita tampak ragu. Butuh waktu beberapa detik untuk menjawab. Om itu dulu sering marah ke Mama. Marah gimana? Om teriak, lempar barang. Mama suka sembunyi waktu Om balik rumah. Rudy merasa dadanya diremas. Om itu bapaknya Dita. Dita menggeleng pelan. Bukan, Om cuma temennya Mama, tapi tinggal bareng. Mama sering nangis kalau Om pulang. Rudy merasa hampir tak bisa bernapas. Jadi Bagas adalah pasangan entah resmi atau tidak yang tinggal bersama Nadia. Dan jika benar Bagas mencari Nadia, kemungkinan besar ia tidak mencari dengan niat baik. Mama bilang kalau Om marah, kita harus kabur, lanjut ditelirih. Sinta menutup mulutnya, menahan tangis. Rudy memejamkan mata. Semakin jelas bahwa Nadia sedang melarikan diri dari seseorang yang berbahaya. Rudy memutuskan sesuatu malam itu. Keluarga berkumpul lagi. Kita harus jaga Dita lebih ketat, kata Lina tegas. Saya takut orang itu cari sampai sini. Ari angkat bicara. Pak, kalau orang itu kesini lagi, kita gimana? Rudy menatap semuanya satu persatu. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, wajahnya benar-benar terlihat mantap. Kita tidak akan biarkan Dita diambil siapapun. Apalagi orang yang bisa nyakitin dia atau ibunya, katanya dengan suara pelan tapi tegas. Kalau orang itu datang, kita akan lapor polisi. Kita juga harus kasih tahu tetangga, supaya kalau ada orang asing berkeliaran, mereka waspada. Lina mengangguk, dan kita harus pastikan Dita selalu ditemani. Jangan sampai dia keluar rumah sendirian. Sinta menggenggam tangan Dita. Kita keluarga kamu sekarang, ya, sampai mama kamu ketemu. Dita mengangguk pelan. Wajahnya sedih tapi sedikit lega. Sosok misterius muncul lagi sekitar pukul 9 malam.
Saat Rudy keluar sebentar untuk membuang sampah, ia melihat sosok laki-laki berdiri di ujung gang, tinggi, tegap, dan memakai jaket hitam. Rudy langsung mengenalinya dari ciri-ciri yang diberikan Lina. Bagas. Laki-laki itu memandang rumah Rudy seperti sedang mengukur jarak. Mata mereka bertemu sekejap. Bagas tersenyum tipis, senyum yang tidak menyenangkan, lalu berbalik dan pergi menyusuri gelapnya gang. Rudy berdiri mematung. Ia tahu senyum itu bukan salam, tapi peringatan. Kembali ke dalam rumah begitu masuk, Lina langsung bertanya, "Ada apa, Pak? Kok mukanya pucat?" Rudy hanya menjawab satu kalimat, "Dia ada di sini." Sinta menutup mulutnya ketakutan. Ari langsung berdiri, memeriksa pintu dan jendela. Rudy menghela napas panjang. "Mulai malam ini, kita harus bersiap untuk kemungkinan yang lebih buruk." Di kamar, Dita sudah tertidur. Boneka lusuhnya berada di pelukan, tanpa sadar bahwa seseorang yang selalu menghantui ibunya kini sedang mencari mereka. Dan Rudy tahu, ini bukan lagi hanya tentang menemukan Nadia, ini tentang bertahan, melindungi Dita dari sosok yang bisa merusak semua kehidupan yang telah mereka bangun. Pagi itu, udara terasa lebih panas dari biasanya, seakan matahari muncul lebih dekat dari bumi, menekan dada siapa saja yang berdiri di bawahnya. Rudy berjalan mondar-mandir di teras rumah. Ia tidak tidur semalam. Terlalu banyak yang dipikirkan, terutama soal Bagas yang semalam berdiri di ujung gang seperti bayangan gelap yang menunggu waktu untuk menyerang. Dari balik pintu, Lina memperhatikan suaminya. "Pak, masuk dulu, nanti orang-orang lihat Bapak gelisah begini." Rudy mengangguk, meski wajahnya tetap tegang saat melangkah masuk. Dita sedang makan roti di meja makan, ditemani Sinta yang memastikannya tetap tenang. "Dita tidur nyenyak tadi malam?" tanya Rudy sambil duduk di sampingnya. Dita mengangguk pelan. "Mimpi Mama lagi, Om. Mama bilang jangan takut." Rudy merasakan dadanya hangat dan hancur pada waktu yang sama. Ada hal-hal yang tidak seharusnya dialami anak sekecil itu. Keputusan besar, melibatkan Ketua Red setelah mengantar Ari dan Sinta ke sekolah. Rudy berjalan menuju rumah Pak Sutrisno, Ketua RT. Ia mengetuk pintu dengan sopan. "Pak Rudy?" tanya Pak RT begitu membuka pintu. "Wajah Bapak kok pucat begitu?" Rudy bercerita dari awal tentang Nadia, tentang telepon misterius, tentang Bagas, hingga kehadirannya di ujung gang semalam. Pak Sutrisno langsung serius. "Ini bahaya, Rat. Kalau benar orang itu punya sejarah kekerasan, dia bisa bertindak nekat. Makanya saya kesini, Pak. Saya butuh bantuan. Bukan cuma buat saya, tapi buat semua warga juga." Pak RT mengangguk mantap. "Saya akan kasih tahu warga. Kita pasang jadwal ronda lebih ketat. Juga kalau lihat orang asing, langsung lapor." "Terima kasih, Pak." Pak RT menepuk bahu Rudy. "Kamu sudah benar menjaga anak itu. Biar kita jaga sama-sama." Ucapan itu membuat pundak Rudy terasa sedikit lebih ringan. Petunjuk baru dari puskesmas sebelum bekerja. Rudy memutuskan untuk mendatangi puskesmas yang namanya tertera di kartu berobat Nadia. Puskesmas itu tidak terlalu besar, tapi ramai oleh ibu-ibu hamil dan anak-anak yang menunggu giliran imunisasi. Rudy mendekati meja administrasi. Seorang pegawai perempuan menyapanya sopan. "Bapak mau periksa?" "Enggak, Bu. Saya mau tanya soal pasien ini," kata Rudy sambil menunjukkan kartu berobat. Pegawai itu membaca kartu itu sebentar lalu mengernyit. "Oh, Nadia Salsabila. Sebentar, Pak. Saya cek dulu sistemnya." Rudy menunggu. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tak lama, pegawai itu kembali. Ibu ini memang sering datang ke sini beberapa bulan terakhir, tapi selalu datang sendiri, tidak pernah ajak anak. Rudy mengangguk. Dia pernah cerita kalau sedang takut sama seseorang. Pegawai itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Dia pernah konsultasi untuk gangguan kecemasan. Katanya ada seseorang yang mengintimidasi dia, tapi dia tidak mau beri nama." Rudy tertelan ludah. Pegawai itu menambahkan, kalau lihat catatan terakhir, dia sempat cerita bahwa dia sedang mencari cara untuk pergi jauh. Tertulis di sini, "Saya harus selamatkan anak saya." Dada Rudy langsung mencekik. "Bu, dia masih datang ke sini?" Pegawai itu menggeleng. "Sudah 1 minggu tidak datang." Rudy merasa dunia di sekelilingnya bergerak lambat. Nadia benar-benar melarikan diri, dan Bagas kemungkinan besar tahu itu. Seseorang mengawasi dari jauh siang itu. Setelah beberapa perjalanan ojek, Rudy sedang berhenti di pinggir jalan untuk membeli air mineral. Ketika ia membuka botol air, ia merasa seseorang memperhatikan. Ia menoleh perlahan. Di seberang jalan, di bawah pohon rindang, berdiri pria berjaket hitam. Tak salah lagi Bagas. Ia berdiri dengan tangan di kantong,
wajah datar, tidak berkedip, seakan sedang mengukur Rudy dari kejauhan. Rudy menahan napas. Bagas mengangkat dagu sedikit, lalu berjalan masuk ke dalam gang kecil, menghilang. Rudy langsung merinding. Dia tidak hanya mengamati rumah, tapi juga mengikuti Rudy. Pulau kecil bernama kontrakan. Ketika Rudy pulang sore itu, ia menemukan tetangganya, Bu Nenai, menjaga Dita bersama Sinta. Bu Nenai tadi lihat ada orang muter-muter di ujung gang lagi, kata Sinta panik. Rudy menelan rasa takutnya. Udah, nggak apa-apa, yang penting kalian di rumah terus. Tetapi tidak ada yang merasa aman. Di malam hari, suara sandal menyeret di luar rumah membuat semua orang menahan napas. Suara anjing menggonggong di kejauhan terdengar lebih menegangkan dari biasanya. Line memegang tangan Rudy. Kamu yakin kita kuat menghadapi ini? Rudy menatap Dita yang tertidur di kasurnya, lalu menatap keluarganya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Line mengangguk, meski matanya tampak berair. Surat tanpa nama keesokan paginya. Saat Rudy membuka pintu untuk mengambil koran yang dilempar tukang langganannya, ia menemukan sebuah amplop putih di depan pintu. Tidak ada nama pengirim, tidak ada tulisan lain, hanya kertas kosong di dalamnya, dan di bagian tengah ada coretan spidol merah. Serahkan anak itu. Rudy terhuyung mundur. Line langsung menghampiri. Wajahnya langsung pucat saat membaca tulisan itu. Kita harus lapor polisi sekarang juga, kata Line panik. Rudy menggenggam surat itu erat-erat. Iya, ini sudah lewat batas. Di pos polisi. Jawaban yang tidak menenangkan Pak Wicak. Polisi yang sama yang membantu sejak awal, membaca surat itu dengan alis yang berkerut. Ini sudah ancaman langsung, katanya. Kita akan kirim petugas untuk patroli di gang rumah Bapak. Tapi kalau ancaman semakin serius, mungkin Dita harus dipindahkan sementara. Dipindahkan kemana? Tanya Rudy terkejut. Ke rumah aman dinas sosial. Rudy langsung menegang. Tidak. Dita sudah nyaman di rumah kami. Dia takut sama orang asing. Kami mengerti, Pak Rudy. Tapi keselamatan anak harus jadi prioritas. Rudy menatap meja. Tangannya mengepal. Ia ingin marah, tapi ia juga tahu polisi hanya melakukan tugas mereka. Malam ketika ketakutan menjadi nyata malam itu, setelah semua lampu dimatikan, Rudy duduk di ruang tamu sambil berjaga. Setiap suara membuatnya waspada. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika terdengar suara kecil. Tok, tok, tok. Rudy berdiri perlahan. Suara itu bukan dari pintu depan, tapi dari jendela samping. Ia berjalan ke arah jendela sambil menahan napas. Perlahan, ia membuka gorden. Dan di luar, dalam gelap pekat, wajah Bagas muncul. Menempelkan tangan pada kaca, menatap langsung ke matanya, dengan senyum tipis yang dingin dan menakutkan. Rudy mundur 2 langkah. Tubuhnya gemetar. Bagas berbisik dari luar. Cukup keras untuk terdengar. Aku tahu dia di dalam. Kemudian ia menghilang ke dalam kegelapan. Rudy hampir roboh. Bahaya itu sudah bukan lagi bayangan. Ia ada di depan mata. Dan Rudy tahu, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Malam ketika wajah Bagas muncul di jendela menjadi titik balik bagi seluruh keluarga Rudy. Sejak itu, tidak ada lagi yang bisa tidur nyenyak. Setiap suara kecil di luar rumah terasa seperti ancaman. Setiap bayangan di jalan tampak seperti seseorang yang sedang mengintai. Setelah kejadian itu, Rudy memasang tambahan gembok, memperbaiki kunci yang longgar, dan menutup celah jendela dengan papan kayu. Tetangga-tetangga yang tahu kejadian semalam ikut membantu sekadarnya, meski rasa cemas terlihat jelas di wajah mereka. Di tengah kecemasan itu, Rudy sadar bahwa satu-satunya cara untuk melindungi Dita adalah dengan memahami masa lalu Nadia lebih dalam. Kenapa dia melarikan diri? Apa sebenarnya yang terjadi antara dia dan Bagas? Semakin banyak ia memahami, semakin besar kemungkinan ia menemukan cara untuk menghadapi pria itu. Kunjungan ke tempat kerja lama Nadia. Dari buku catatan kecil yang ditemukan di tas Nadia, ada beberapa catatan alamat, salah satunya adalah sebuah minimarket tempat Nadia bekerja paruh waktu. Rudy berangkat ke sana setelah mengantar Ari dan Sinta ke sekolah. Minimarket itu terletak di pinggir jalan besar, dengan papan nama yang sedikit memudar oleh matahari. Rudy masuk dan melihat seorang kasir perempuan paruh baya tersenyum kepadanya. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Rudy menunduk sopan. Ibu kenal dengan karyawan bernama Nadia Salsabila. Dulu bekerja di sini. Sekitar 3 minggu lalu, wajah kasir itu berubah pelan, seperti mengenali nama itu. Oh, Nadia, anak itu baik sekali. Rajin, nggak pernah telat. Tapi tiba-tiba berhenti kerja. Rudy menelan ludah. Ibu tahu kenapa dia berhenti? Kasir itu menghela napas.
Kalau saya jujur, ada satu laki-laki sering datang ke sini. Dia marah-marah, minta ketemu Nadia. Orangnya tinggi, tatapan matanya bikin merinding. Rudy langsung tahu siapa orang itu. Namanya Bagas. Kasir itu mengangguk cepat. Betul. Waduh, kalau itu orangnya, dia sering bikin rusuh. Pernah sampai gebrak meja kasir karena Nadia nggak mau keluar dari ruangan belakang. Dia pernah melakukan kekerasan. Kasir itu menatap Rudy dengan ragu, lalu berkata, saya nggak lihat langsung, tapi Nadia pernah datang kerja dengan memar di lengan. Waktu saya tanya, dia cuma bilang jatuh. Rudy merasakan sesuatu di dadanya menegang. Kasir itu kemudian menambahkan, suatu malam, sebelum Nadia berhenti, dia sempat nangis di ruang staf. Katanya dia harus pergi jauh demi selamatkan anaknya. Kalimat itu menghantam Rudy seperti pukulan. Jadi benar, Nadia melarikan diri karena takut Bagas mengambil Dita, surat yang tak pernah terkirim ketika Rudy hendak pergi. Kasir itu memanggilnya dan mengeluarkan sebuah amplop kecil yang sudah agak kusam. Ini ditemukan di loker Nadia setelah dia berhenti. Mungkin punya dia, kami simpan, tapi tak ada yang datang mengambil. Rudy menerimanya dengan tangan yang sedikit bergetar. Ia membuka perlahan. Isi amplop itu hanya selembar kertas tipis yang dilipat rapi. Untuk siapapun yang menemukannya, jika sesuatu terjadi padaku, tolong lindungi Dita. Jangan biarkan dia kembali ke tangan ayahnya. Nadia. Rudy menutup mata. Nafasnya tercekat. Ini bukan lagi sekadar dugaan. Ini bukan sekadar konflik pernikahan. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam. Masalah di sekolah sepulang dari minimarket. Rudy menjemput Ari dan Sinta. Saat mereka melangkah keluar gerbang, seorang guru bernama Bu Ratih menghampirinya. Pak Rudy, bisa sebentar? Saya ingin bicara. Rudy merasa jantungnya langsung gelisah. Ada apa ya? Bu Ratih menatap Sinta dan Ari sebentar sebelum berkata pelan. Tadi ada laki-laki tidak dikenal datang ke pagar sekolah. Dia bertanya tentang Dita. Rudy terdiam. Dia nanya apa? Suaranya serak. Dia bilang keluarga. Tapi waktu penjaga sekolah tanya identitasnya, dia kabur. Tingginya sekitar segitu, kata Bu Ratih sambil memperagakan tinggi seseorang seukuran Bagas. Adi terlihat ketakutan. Pak, itu om yang kemarin ngintip gang kita. Bukan. Rudy tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan kedua anaknya dan berkata, mulai sekarang, kalian gak boleh pulang sendiri. Nunggu papa atau mama. Dunia mereka semakin menciut. Kembali ke polisi dan sedikit harapan dengan semua informasi baru. Rudy kembali ke kantor polisi. Ia membawa surat dari minimarket dan cerita tentang pria tak dikenal di sekolah. Pak Wicak membaca semuanya dengan wajah semakin serius. Kalau begini, seharusnya kami bisa membuat laporan resmi ancaman dan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi, kami masih butuh bukti lebih kuat bahwa Bagas benar-benar berbahaya secara fisik. Catatan medik dari puskesmas sangat membantu, tapi tetap belum cukup menangkapnya. Pak, dia sudah muncul di jendela rumah saya. Itu tidak cukup. Suara Rudy meninggi, bercampur frustasi. Kami percaya, Pak Rudy, tapi kita harus pakai prosedur. Yang pasti, mulai sekarang, kami tingkatkan patroli. Dan saya sarankan, kalau Bapak punya tempat lain untuk berlindung sementara, lakukan. Tidak, saya tidak mau pindahkan Dita lagi. Dia baru mulai tenang. Pak Wicak menatapnya lama, lalu berkata pelan, kalau begitu, bersiaplah. Orang seperti Bagas tidak akan berhenti sampai dia dapat apa yang dia mau. Rudy mengangguk, meski dalam hati ia gemetar. Petunjuk baru dari seseorang yang misterius malam itu. Ketika Rudy pulang, ia menemukan pesan suara masuk di ponsel lamanya, nomor yang jarang ia gunakan. Pesan itu pendek, suara perempuan, berbisik, kalau kamu ingin tahu masa lalu Nadia dan Bagas, datanglah ke rumah kos ini, sebelum terlambat. Lalu pesan itu terputus. Di akhir pesan terdengar bunyi pintu dibanting, lalu langkah kaki tergesa. Rudy merasa bulu kuduknya berdiri. Siapa perempuan itu? Bagaimana dia tahu nomor lamanya? Dan kenapa dia terdengar ketakutan? Namun satu hal pasti, ada seseorang di luar sana yang mengetahui rahasia besar yang belum terungkap. Rahasia yang bisa menjelaskan mengapa Bagas begitu terobsesi mengambil Dita. Rahasia yang mungkin menentukan keselamatan mereka. Di ujung malam, tekad yang mengeras Lina duduk di samping Rudy, wajahnya letih. Pak, kamu yakin mau menyelidiki lebih jauh? Ini makin berbahaya. Rudy menatap Dita yang tidur di pangkuan Sinta. Rambut halusnya bergerak pelan mengikuti napasnya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau tidak, kita tidak bisa melindungi Dita. Lina menggenggam tangan Rudy erat-erat. Tatapannya penuh ketakutan.
tapi juga kepercayaan. Kalau begitu, aku ikut. Kita hadapi ini sama-sama. Untuk pertama kalinya sejak ancaman itu dimulai, Rudy merasa sedikit lebih kuat. Mereka bukan lagi keluarga yang hanya menunggu serangan datang. Mereka mulai bergerak, mereka mulai mencari kebenaran, dan mereka mulai melawan. Di kejauhan, kampung sudah kembali sepi, tapi malam seolah punya mata. Hujan turun sejak sore, membuat jalan-jalan kecil di kampung becek dan licin. Lampu-lampu rumah yang menyala temara memantulkan genangan air, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang seolah bergerak sendiri. Namun tidak ada yang lebih menegangkan daripada perjalanan Rudy malam itu. Ia sudah memasukkan alamat yang dikirim lewat pesan suara misterius ke ponselnya. Sebuah rumah kos kecil di daerah pinggir kota cukup jauh, cukup terpencil, dan terasa seperti tempat orang-orang menyembunyikan rahasia. Lina duduk di belakang Rudy di atas motor, memeluknya erat. "Pak, apapun yang terjadi, kita jangan terpisah." Rudy menggenggam tangan istrinya. "Iya, kita lakukan ini bersama." Pertemuan dengan saksi misterius rumah kos itu terletak di ujung gang sempit, dikelilingi pagar besi tua yang sudah dipenuhi karat. Rudy mengetuk pintu pelan, tapi hujan terlalu berisik. Ia mengetuk lebih keras. Sebelum akhirnya pintu terbuka sedikit, seorang perempuan muda, wajah pucat dan rambut kusut, muncul dari balik celah pintu. Matanya bengkak seolah habis menangis seharian. "Mas, Rudy?" tanyanya dengan suara gemetar. "Iya, Anda yang menghubungi saya." Perempuan itu membuka pintu lebih lebar dan mempersilahkan mereka masuk. Kamarnya kecil, hanya ada kasur tipis di lantai dan lemari kayu yang hampir roboh. Namun yang lebih mencolok adalah tumpukan obat penenang di atas meja, bukti bahwa hidupnya tidak sedang baik-baik saja. "Nama perempuan itu Raisa. Aku teman dekat Nadia dulu," katanya sambil duduk pelan. "Kami tinggal di kos yang sama sebelum dia pindah." Rudy mendekat. "Apa Anda tahu kenapa Nadia melarikan Dita dari Bagas?" Raisa menarik napas panjang, lalu memegang tangannya sendiri, seolah butuh keberanian besar untuk bicara. "Aku minta maaf karena baru berani bicara sekarang. Tapi, kalau aku diam, kamu bisa kehilangan Dita." Rudy merasakan jantungnya berdegup cepat. Raisa melanjutkan, "Bagas bukan hanya kasar. Dia punya masalah emosi yang parah. Dia mudah marah, cemburu berlebihan, dan dia percaya bahwa setiap orang mau merebut keluarganya. Nadia bertahan demi Dita. Tapi ketika Bagas mulai memukul Dita meski hanya sekali, Nadia tahu dia harus pergi." Lina menutup mulutnya. "Ya Tuhan." Setelah itu, kata Raisa, Nadia mencoba lapor polisi, tapi Bagas menguntitnya kemana-mana. Dia ancam akan bunuh diri kalau Dita dibawa kabur. Nadia akhirnya menghilang dari kos dan ganti nomor. Dia bilang, kalau sesuatu terjadi, dia harap ada orang baik yang menjaga Dita. Rudy merasakan tenggorokannya tercekat. Itu menjelaskan semuanya: ketakutan Nadia, keputusasaan, dan usahanya melindungi anaknya sampai detik terakhir. "Aku ingin bantu lebih dulu," kata Raisa pelan. "Tapi Bagas semenjak beberapa hari lalu mulai cari-cari aku juga. Kayaknya dia tahu aku tempat Nadia bersandar dulu." Rudy dan Lina saling berpandangan. Ancaman itu lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. "BRK!" Semua tersentak. Raisa menegang. Itu suara pagar depan. Rudy berdiri dan mengintip lewat jendela. Tak ada siapapun, hanya gerimis hujan yang merobek keheningan. Namun sebuah firasat buruk mengalir di tulang punggungnya. "Aku rasa kita harus pulang sekarang," bisik Rudy. Kepulangan yang tidak tenang saat mereka kembali ke rumah. Suasana kampung sudah sangat sepi. Anak-anak sudah tidur, dijaga oleh Bu Nenai di ruang tengah. Namun perasaan tidak enak terus mengikuti Rudy hingga ia masuk ke kamar. Ia baru saja melepas jaket ketika Lino memanggil dari dapur. "Pak, lihat ini." Rudy menghampiri. Di meja dapur ada secari kertas basah, seperti diselipkan lewat celah pintu. Tulisan spidol merah itu membuat darahnya berhenti mengalir. "Kau pikir aku tidak tahu kemana kau pergi?" Rudy memukul meja sekeras-kerasnya. Lino menjerit kecil. "Dia ikuti kita," bisik Rudy dengan suara serak. Dari awal, Lina memeluk tubuhnya sendiri. "Pak, aku takut." Rudy memegang bahu istrinya. "Sudah, kita lapor polisi sekarang juga." Namun sebelum sempat keluar rumah, terdengar suara keras dari luar. "DWRRR." Seperti pot bunga jatuh, atau seseorang menendang sesuatu dengan kasar. Sinta menjerit dari ruang tengah. "Pa, ada orang di luar." Rudy berlari ke ruang tamu. Bu Nenai berdiri memeluk Ari dan Sinta. Wajahnya pucat pasi. Rudy perlahan membuka tirai jendela depan. Dan di luar,
berdiri seseorang dengan bayangan panjang di bawah lampu jalan. Bagas, tubuhnya basah kuyup oleh hujan, tatapannya liar, dan kedua tangannya mengepal. Rudy merasa seluruh tubuhnya gemetar, tetapi ia berdiri tegak. Bagas berjalan mendekat perlahan. Setiap langkah terdengar seperti ancaman yang mengetuk jantung. Tiba-tiba Bagas berhenti, tepat di depan pagar rumah. Ia menatap Rudy dari balik jeruji pagar dan berkata, dengan suara pelan namun penuh kemarahan, "Kembalikan anakku." Benturan dua ayah Rudy keluar rumah, berhenti beberapa meter dari pagar. Lina panik menarik lengannya, tapi Rudy melepaskan diri. "Aku gak akan biarkan kamu dekatin Dita lagi," kata Rudy keras. Bagas tertawa pelan. Suara yang terdengar lebih seperti orang kehilangan akal. "Kamu pikir dia anak kamu? Kamu pikir kamu bisa gantikan aku? Anak bukan barang yang bisa kamu rebut seenaknya," bentak Rudy. "Kamu sakiti istrimu, kamu sakiti Dita, kamu mau buktinya?" Bagas mendekat lebih dekat, matanya merah dan berair. "Itu bukan urusan kamu. Justru karena kamu gak anggap itu masalah, makanya Dita harus dijaga," balas Rudy. "Kalau Nadia masih hidup, dia tidak akan biarkan kamu sedekat ini." Nama itu Nadia menghentikan langkah Bagas. Seketika wajah pria itu berubah, tidak hanya marah, tetapi juga hancur. Air mata jatuh dari matanya. Aku cuma mau keluarga aku kembali," katanya terbata. "Aku cuma mau benerin semuanya." Rudy merasakan sesuatu menusuk dadanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi Bagas yang bukan monster tetapi orang yang tersesat dan kehilangan. Namun ia tidak akan membiarkan itu mengaburkan fakta. "Bagas, Nadia lari karena dia takut. Takut kamu akan menyakiti Dita. Kamu harus sadar itu." Bagas menutupi wajahnya. "Aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi aku gak mau anakku dibesarkan orang lain. Bukan aku." Air hujan bercampur air mata di pipinya, mengalir tanpa henti. Rudy menelan rasa iba yang muncul sejenak. "Kalau kamu benar-benar sayang sama Dita, biarkan dia hidup aman. Biarkan dia tumbuh tanpa rasa takut." Bagas menggigit bibirnya sampai berdarah. "Dia anakku," katanya lagi. Tapi kini suaranya lemah. "Dan sekarang," jawab Rudy pelan, "tugasmu adalah membiarkan dia bahagia. Meski itu berarti bukan denganmu." Hening panjang menyelimuti mereka. Bagas menunduk. Lalu perlahan, ia berbalik, berjalan menjauh dari pagar. Tanpa kata-kata, tanpa ancaman baru, hanya punggung basah seorang ayah yang menyerah pada kenyataan. Akhir yang pahit, namun lega. Polisi datang tak lama setelah Bagas pergi. Mereka mencari jejak, namun Bagas menghilang tanpa meninggalkan apa-apa. Hanya bayangan dan rasa dingin. Pak Wicak berkata, "Kami akan memasukkan Bagas dalam daftar pencarian. Setelah semua kesaksian yang Anda dapatkan, kami punya bukti cukup untuk menahannya." Rudy mengangguk, meski matanya masih kosong. Lina memeluknya dari belakang. "Pak, sudah. Kita sudah lakukan semua yang bisa." Dita berjalan mendekat, memeluk kaki Rudy. Om gak pergi kan?" Rudy mengangkat anak itu dan memeluknya erat. "Om gak akan pergi. Kamu aman di sini." Di balik kecemasan yang masih menggantung, ada perasaan lega yang belum pernah muncul sebelumnya. Seakan beban besar perlahan terangkat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Rudy bisa menarik napas sedikit lebih panjang. Bagas mungkin masih di luar sana, tapi kebenaran sudah terungkap. Ancaman sudah diambil alih pihak berwenang, dan keluarga kecil itu kini berada lebih dekat kepada rasa aman. Penutup keluarga yang terbentuk dari luka hari mulai berlalu dengan lebih tenang. Dita perlahan mulai tersenyum lagi, mulai bermain dengan Ari dan Sinta tanpa ketakutan. Suara tawa anak-anak kembali memenuhi rumah kecil itu. Rudy duduk di teras suatu sore, memandang langit jingga yang perlahan memudar. Bukan hidup yang ia rencanakan, bukan jalan yang ia pilih. Tapi entah bagaimana, Tuhan menitipkan seorang anak yang membutuhkan tempat pulang. Lina duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. "Dita sudah seperti anak kita sendiri ya, Pak?" Rudy tersenyum pelan. "Iya, Bu, kita lindungi dia, bagaimanapun caranya." Dan saat Dita berlari ke arah mereka sambil tertawa kecil, keduanya tahu, kisah ini tidak dimulai dengan kebahagiaan tetapi bisa berakhir dengan harapan. Karena keluarga bukan tentang darah. Keluarga adalah tentang siapa yang memilih tinggal, meski seluruh dunia memaksa mereka pergi.